Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Saat ini sebuah paksaan tiba-tiba datang ke arah Xiuyan, sehingga udara di sekitarnya tampak terkuras, membuatnya sulit bernafas. Kemudian sebuah senyuman muncul di wajah pemuda itu, dan dia berkata dengan dingin, "Nak, apakah Anda ingin saya menyerah pada Anda? Jangan berpura-pura keren, atau Anda akan disambar petir jika berpura-pura keren." Menghadapi cibiran pemuda itu, Xiuyan berkata dengan lembut, yang membuat pemuda itu merasa sedikit malu, dan sedikit amarah tiba-tiba muncul di wajahnya. "Anda mencari kematian sendirian, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya." Pemuda itu juga sedikit marah dengan apa yang dikatakan Xiuyan. Setelah Xiong Yuan menyelesaikan bimbingannya, dia menemukan bahwa Xiuyan tidak lagi berada di sampingnya. Tetapi aura Xiuyan secara alami tidak dapat lepas dari pelacakan Xiong Yuan. Mengapa ia pergi ke tempat kompetisi? Saya khawatir itu bukan hal yang baik. Xiong Yuan takut sesuatu akan terjadi pada Xiuyan. Jadi dia buru-buru terbang menuju tempat kompetisi. "Tubuh Kaisarian!" teriak Xiuyan, dan tubuh Xiuyan tiba-tiba mengembang menjadi raksasa dengan naga api yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Melihat itu, Wu Yong juga melepaskan tubuh Dodinya, dan dengan sedikit gerakan, telapak tangannya yang besar meraung ke arah Xiuyan dengan suara angin yang berhembus. Xiuyan melihat ke arah telapak tangan yang menderu-deru, tapi tidak menghindar, melainkan langsung meninjunya. Tuar! Terdengar suara teredam dan udara di sekitarnya tiba-tiba membawa kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kedua sosok tinggi itu segera mundur beberapa langkah dan Xiuyan tersenyum. "Apa? Tidak mungkin!" Wu Yong tampak terkejut. Bagaimana mungkin Wu Yong tidak terkejut bahwa Xiuyan yang hanya seorang kaisar Do bintang 1 tahap awal benar-benar bisa menghadapi kekuatan tahap menengahnya. Jika ini menyebar, wajahnya akan hilang. Karena rata-rata Kaisar Do bintang 1 di tahap tengah bukanlah tandingannya. Belum lagi dia di depannya yang sedang marah, hanyalah Kaisar Do bintang 1 awal. Melihat Xiuyan yang dikelilingi oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya, Wu Yong tidak bisa menahan perasaan ngeri di hatinya. "Pam keberuntungan besar!" teriak Xiuyan dengan keras, dan telapak tangannya langsung melebar beberapa kali. Naga api mengembun di telapak tangannya, kemudian bayangan telapak tangan besar terbang ke arah Wu Yong dengan ganas. Wajah Wu Yong sedikit berubah, dan tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, dia berteriak dan mendesak, "Tombak Kaisar!" Bayangan tombak besar tiba-tiba melintas, dan kedua energi itu bertabrakan. Saat ini, Wu Yong tiba-tiba merasakan rasa bangga di wajahnya. Setelah mematahkan serangan Xiuyan, dia langsung melambaikan tombak di tangannya untuk menusuk Xiuyan. Tapi tiba-tiba, sebuah penguasa raksasa muncul di depan Xiuyan. Terdengar dengan suara benturan yang jelas, sosok Wu Yong tiba-tiba terlempar ke belakang beberapa langkah, dan dia melihat senjata yang tiba-tiba muncul di tangan Xiuyan dengan ekspresi dingin. "Berhenti!" Teriakan keras terdengar di belakang mereka berdua, dan tubuh Wu Yong gemetar. "Wu Yong, apa yang Anda lakukan? Cepat hentikan!" Xiong Yuan terlihat sangat jelek. Jika Xiuyan terluka, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Kaisar Ming. Ketika Wu Yong melihat kemarahan di wajah Xiong Yuan, dia segera menundukkan kepalanya. Kekuatannya masih jauh di belakang Xiong Yuan, jadi dia langsung tidak berani bergerak. Saat ini, Xiuyan tersenyum dan berkata, "Kakak Xiong Yuan, kakak laki-laki ini baru saja berdiskusi dengan saya dan tidak berniat menyakiti saya. Jadi tolong jangan salahkan dia." Xiong Yuan langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Xiuyan. Jelas dia tidak menyangka kalau pada akhirnya Xiuyan yang memohon belas kasihan padanya, tapi dia sudah bertindak sejauh ini pada awalnya. "Hei, Xiuyan,
Anda tidak perlu mengatakan hal-hal baik untuknya. Saya sangat mengenal karakter orang ini. Xiong Yuan mendengus dingin, lalu dia menatap Wu Yong yang menundukkan kepalanya dan berteriak dengan marah. Wu Yong, tahukah Anda kalau dia berasal dari klan Xiao? Hah? Wu Yong ketakutan saat mendengar kata-kata tersebut. Bahkan nenek moyang pun tidak berani menyinggung klan Xiao. Jika Xiao Yan benar-benar terbuka, bahkan Kaisar Ming pun tidak akan mampu melindunginya. Untungnya, saudara Xiao Yan tidak menyalahkan Anda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa berdiri dan berbicara dengan saya di sini. Tetapi Anda masih harus menerima hukuman. Pergi ke lembah iblis dan dihukum selama 1 tahun. Lembah iblis adalah lembah yang berspesialisasi dalam menghukum pelanggar hukum. Ada banyak sekali monster yang dibuka oleh murid disiplin, tetapi mereka semua akan menderita segala macam rasa sakit fisik. Wu Yong tidak berani berbicara, jadi dia mengangguk dan memulihkan diri. Saudara Xiong Yuan, lupakan saja. Ini hanya diskusi biasa. Tidak perlu menghukum kakak senior ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiong Yuan melirik Wu Yong dengan kepala terkulai, menghela nafas dan membiarkan Wu Yong pergi. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah dia pergi sebentar. Jika Xiao Yan terluka, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Kaisar Ming? Saudara Xiao Yan, semoga saja semuanya baik-baik saja. Sekarang setelah Anda melihat aula kompetisi, saya akan membawa Anda ke istana keterampilan bertarung dan istana promosi. Kata Xiong Yuan. Kali ini dia tidak berani meninggalkan Xiao Yan karena yang mendominasi di lembah ada banyak orang. Dan dengan aura Xiao Yan di tahap awal Kaisar Do bintang 1, secara alami akan menimbulkan banyak masalah. Setelah Xiong Yuan mengajak Xiao Yan melihat tempat-tempat indah di lembah, hari sudah larut. Ini adalah hari pertama Xiao Yan di benua Dodi. Dan hari ini memberinya keinginan yang tidak dimilikinya selama bertahun-tahun, yaitu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Bulan itu seperti piring perak, dan langit dipenuhi bintang. Di antara platform bintang yang menjulang tinggi, Xiao Yan berbaring di titik tertinggi, memikirkan tentang pertempuran yang terjadi hari ini. Dia mengangkat tangannya dengan beberapa perubahan dalam hidup, seperti yang dirasakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan melihat melalui penghalang celah di antara jari-jarinya, dia menatap bulan perak besar di langit. Memikirkan pertempuran sore ini, Xiao Yan menghela nafas pelan. Dalam pertempuran itu, dia merasa sepertinya ada kekuatan khusus yang menekan kekuatannya sendiri di dunia ini. Keinginan akan kekuasaan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Xiao Yan dengan malas menarik telapak tangannya dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya. Karena perpisahan hari ini membuat Xiao Yan merasa sedikit linglung. Dalam hati Xiao Yan, bagaimana dia bisa melepaskan benua yang memungkinkannya tumbuh dewasa? Sekarang, jalan panjang sedang menunggu saya, sehingga saya merasa sedikit bersemangat dan sedikit khawatir. Saya takut, saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Memikirkan wajah-wajah menawan dan tubuh-tubuh cantik itu dan anak-anaknya yang masih kecil, Xiao Yan juga merasa sedikit kesepian. Hei, saudaraku, apa yang Anda pikirkan? Suara ini mengejutkan Xiao Yan. Xiong Yuan juga berbaring dan menatap bintang-bintang seperti Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas ringan. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Tentu saja saya rindu rumah. Mungkinkah Anda tidak merindukan rumah? Xiong Yuan menggelengkan kepalanya. Rindu rumah, karena saya tidak punya rumah, dan ini adalah rumah saya. Saya adalah anggota keluarga yang ditinggalkan, jadi mengapa saya harus bernostalgia? Dia melompat dari tanah dengan ketakutan. Kaisar Ming tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Dia langsung berteriak karena terkejut. Tidak mungkin, saya tidak bisa kembali, sehingga saya tidak pernah melihat keluarga saya lagi. Xiong Yuan melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan hanya tersenyum. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya mustahil, tapi belum ada yang mampu melakukannya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan segera melepaskan batu di hatinya. Xiao Yan menghela nafas lega dan bertanya, saya tidak tahu apa metodenya.
Senior, tolong beritahu saya. Ekspresi Xiong Yuan melembut dan dia berkata sambil tersenyum. Sebenarnya metode ini sangat sederhana. Anda harus melampaui Kaisar Do. Setelah itu, akan mungkin Anda dapat melakukannya. Tetapi sayangnya, Anda juga tahu bahwa dalam ribuan tahun hanya satu orang yang telah melampaui Kaisar Do dan menciptakan ruang ini. Jadi Anda dapat membayangkan kesulitannya. Jelas, Xiaoyan menerima pesan dari Kaisar Ming sebelumnya. Jadi dia juga tahu betapa sulitnya melampaui Dodi. Belum lagi, dalam 1000 tahun untuk meningkatkan dari 1 bintang menjadi 2 bintang. Dan 4000 tahun untuk meningkatkan dari 2 bintang menjadi 3 bintang. Dibutuhkan 10.000 tahun untuk naik dari bintang 3 menjadi 4. Dan itu semua masih tergantung pada keberuntungan. Jadi berapa lama untuk naik ke 9 bintang? Saya mungkin tidak mampu untuk melampaui Kaisar Do. Saya khawatir kerabat saya tidak akan ada saat itu. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa sedih dan terdiam. Berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat kerabatnya lagi, sehingga Xiaoyan tidak bisa tenang. Dia melakukan perjalanan dari benua Doki, tapi apakah dia bisa melihatnya lagi? Xiaoyan merasa sangat sedih ketika dia tiba dan tidak pernah melihatnya lagi. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia dipromosikan menjadi Kaisar Do? Tidak peduli apa, karena saya masih ada cara untuk kembali, maka cobalah yang terbaik untuk melampauinya. Setidaknya masih ada secerca harapan. Sun Er, Cailin, anak-anak, tunggu saya. Setelah tertekan beberapa saat, Xiaoyan perlahan pulih. Selama beberapa dekade terakhir, Xiaoyan telah mengalami keputusasaan yang tak terjumlahnya. Dia telah maju selangkah demi selangkah dan secara alami membangun karakter yang kuat. Sekarang, Xiaoyan mulai penuh ketakutan. Meski mungkin hanya satu peluang dalam 1 miliar, selama dia punya tujuan, setidaknya dia tidak akan bergerak maju begitu saja. Demi orang yang dicintainya, Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin, apapun yang terjadi. Xiong Yuan melihat Xiaoyan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dari putus asa, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah anak ini pasti akan melampaui Kaisar Do? Tapi berapa banyak orang jenius seperti Xiaoyan sekarang? Mereka penuh percaya diri pada awalnya, tetapi kemudian secara bertahap mulai putus asa. Namun, Xiong Yuan tidak ingin membuat Xiaoyan khawatir. Jadi dia berhenti berbicara dan hanya menemani Xiaoyan menatap bintang. Mengobrol tentang hal-hal lama dan dunia. Setelah semalaman mengobrol dengan Xiong Yuan, Xiaoyan mengetahui banyak hal yang membuat darahnya mendidih. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melakukan perjalanan melalui benua Dodi, dan banyak keluarga kuat tersembunyi di mana-mana tanpa diketahui. Banyak orang kuat yang menghilang nyawa karena kepergian, sehingga setiap tempat di benua Dodi penuh dengan orang dalam bahaya. Jadi tidak ada yang berani mengatakan bahwa dialah yang terkuat, dan tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di benua ini. Di benua Dodi, bahkan profesi alkemis menjadi aneh dan tidak dapat dipraktisi. Tingkatan obat mujarab menjadi tidak terbatas. Mungkin orang kuat di depannya diubah oleh obat mujarab langit dan bumi untuk menghasilkan kesadaran spiritualnya sendiri. Kesadaran spiritual ini mungkin jauh lebih unggul daripada orang biasa. Bahkan pil pun tidak mudah untuk dipusingkan di benua ini. Jika ada alkemi, secara alami tidak akan ada kekurangan bahan obat untuk memurnikan obat. Benua Kaisar Do juga memiliki hal-hal seperti api aneh di benua Doki. Tapi ini tidak sebanding dengan api yang berbeda. Meskipun api itu menempati urutan pertama di antara api lainnya. Api yang berbeda, Kaisarian, bahkan tidak mungkin mendapat peringkat di sini. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Api semacam ini disebut api surgawi di benua Dodi. Tentu saja, api surgawi bukanlah satu-satunya hal yang mendominasi di benua Dodi. Dikatakan bahwa segala sesuatu saling menguatkan dan menahan satu sama lain. Dan jika ada yin, pasti ada roh.
Ada 3 keajaiban di benua Dodi. Ini adalah 3 macam benda yang disebut 3 keajaiban. Keajaiban pertama adalah api surgawi. Keajaiban kedua adalah roh hantu. Dan keajaiban ketiga adalah segel spiritual. Dan semua orang memimpikannya. Karena jika bisa mendapatkannya, mereka bisa menjadi orang kuat yang bisa menginjak ribuan orang dalam satu saat. Atau Anda bisa menghilang dalam sekejap di benua ini. Tapi ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Sehingga hanya sedikit orang yang memiliki ketiga hal langka tersebut. Malam ini membuat Soyen tahu bahwa sesuatu yang mungkin berada di puncak benua Doki mungkin tidak berharga di sini. Setiap orang mungkin juga memiliki peluang dan nasib yang berbeda. Mungkin Anda tidak berharga hari ini, tetapi Anda akan sukses dalam semalam. Jadi peluang sangat diperlukan dimanapun Anda berada. Tanpa kekuatan di sini, Anda hanyalah seekor semut, karena kekuatan adalah segalanya. Malam berlalu dengan tenang seperti ini, dan matahari merah menyala naik seperti anak nakal yang tersipu malu. Soyen turun bersama Xiong Yuan pagi-pagi sekali. Setiap pagi, semua murid di lembah Tianming akan pergi ke alun-alun untuk bersaing satu sama lain. Ini adalah praktek lembah Tianming. Di alun-alun, Anda dapat memilih lawan dengan kekuatan yang sama untuk bersaing satu sama lain guna mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Namun di lapangan yang luas, keterampilan bertarung yang penuh warna dilepaskan satu demi satu. Tuar! Suara pertempuran meletus satu demi satu di alun-alun, bergema seperti memekakkan telinga di langit. Soyen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Adegan di mana begitu banyak Kaisar Do bertarung satu sama lain, memang sedikit mengecengangkan. Melihat sekeliling, ada tidak kurang dari 1.000 murid di lembah Tianming. Tidak mengherankan jika barisan seperti itu dapat masuk ke dalam pasukan kelas 1 di benua ini. Merasakan aura yang mendekat, Soyen melihat berbagai keterampilan bertarung dengan rasa ingin tahu yang besar. Tiba-tiba seorang pemuda dengan pakaian tempur rapi berjalan dari kejauhan, memandang Soyen di sebelah Xiong Yuan dan bertanya, "Hei, kakak kedua, apakah anak ini baru di sini?" Melihat Xiong Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu berkata langsung kepada Soyen, "Adik, bagaimana kalau kita membandingkan dan membandingkan?" Saya bilang, sebaiknya Anda tidak menindas pendatang baru. Kenapa Anda tidak membandingkan dengan saya? Kali ini, Xiong Yuan berkata perlahan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan menatap Xiong Yuan dengan ekspresi jijik. Karena kemampuan Xiong Yuan untuk menyiksa orang adalah yang terbaik. Soyen tersenyum dan setuju. Kakak senior Xiong Yuan, tidak masalah karena kakak senior ini mengundang saya, jadi saya tidak bisa membuatnya kecewa. Xiong Yuan tiba-tiba merasa malu karena takut adik laki-lakinya akan menyakiti Soyen. Tapi setelahnya beberapa saat melihat wajah Soyen yang tersenyum, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, kalian bisa melangkah sejauh yang kalian bisa. Anak ini bernama Mu Feng." Xiong Yuan memperkenalkan pada Soyen. Soyen mengangguk, menakupkan tangannya dan berkata, "Tolong beri saya nasihat dari kakak senior Mu Feng." Mendengar itu, Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum meriang. "Itu sangat menyegarkan. Saya harus bertarung dengan baik dengan adik muda ini hari." Soyen mengangguk sambil tersenyum. Kemudian nafas kedua orang itu dilepaskan tanpa syarat. Mu Feng berteriak keras. Sosoknya seperti hantu, seolah-olah telah melebur ke udara. Sementara Soyen berdiri diam dan menyebarkan kekuatan jiwanya secara diam-diam. Mu Feng seperti Mu Yong juga berada di tahap tengah Kaisar Do bintang 1 dan tampaknya sedikit lebih baik daripada Wu Yong. Segera aura yang kuat menyapu lapangan dan semangat juang merah terang menyelimuti tubuh Mu Feng.
Penindasan yang tak terlihat membuat beberapa yang lebih lemah merasa sulit bernafas. Apakah ini aura Kaisar Do bintang 1 di tingkat tengah? Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan aura Agung Mu Feng menyebar seperti danau luas, menutupi tubuhnya dengan gelombang. Tekanan seperti itu secara langsung dapat membuat Kaisar Do bintang 1 tahap awal kehilangan keberanian untuk bertarung. Merasakan aura yang luar biasa kuat di lapangan, wajah banyak orang di alun-alun berubah sedikit, dan mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Dengan kekuatan seperti itu di lembah Tianming ini, bahkan Kaisar Do bintang 1 tingkat menengah pun bisa dianggap sebagai orang yang kuat. Tiba-tiba, pukulan tinju yang tajam dengan kekuatan yang kuat hampir menghantam wajah Xiaoyan. Namun sosok Xiaoyan telah menghilang. Bagaimanapun serangan itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia sedikit ceroboh sekarang dan menghentakkan kakinya dengan keras. Jari dunia bawah. Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah menghindar, sosok itu bergegas maju dan dengan cepat mengembun menjadi kolom energi besar di udara, seperti api yang berputar-putar meletus. Tubuh Mu Feng melompat ke udara, seperti elang yang menukik ke atas makanan. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia mengepalkan tinjunya dan meledak secara tiba-tiba. Anda tidak tahu seberapa tebal langit. Segera, jejak tangan Mu Feng tiba-tiba bersinar terang. Dengan dorongan di tangannya, tubuh energi hitam berbentuk di udara dengan kecepatan yang menghancurkan. Dan udara tiba-tiba terdengar seperti terkoyak. Pergi! Xiaoyan berteriak dingin, menjentikkan jarinya dan kolom energi besar mengembun menjadi naga besar di udara. Ketika kedua energi itu bertabrakan, suara menderu bergerumuk di telinga semua orang. Namun Xiaoyan terlempar oleh kekuatan lawannya. Darah menguncur dari sudut mulut Xiaoyan. Melihat itu, Xiong Yuan bersiap untuk bergegas maju untuk menghentikan pertarungan agar tidak berlanjut. Tapi begitu dia melangkah, dia dihentikan oleh Xiaoyan. Kemudian senyuman menarik muncul di bibir Xiaoyan dan dia berkata dengan tenang. Pertempuran baru saja dimulai. Saya sudah lama tidak bertarung seperti ini. Saudara Xiong Yuan, jangan menghalangi, karena wajar jika terluka selama kompetisi. Mendengar itu, Mu Feng tertegun. Dia belum pernah melihat orang yang begitu ulet, meskipun dapat dikatakan bahwa Xiaoyan adalah orang yang sangat bodoh. Mengetahui dia dikalahkan, tetapi masih bertahan. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, Xiaoyan akan muntah darah dan mati. Xiaoyan terkekeh. Dia tahu bahwa dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Teratai api nirwana. Segera, bola api aneh yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar dari tubuh Xiaoyan satu persatu dan bergabung satu persatu di bawah pandangan orang. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang di sekitar terkejut. Di benua Kaisar Do, hanya alkemis yang memiliki kemampuan untuk memadatkan api sungguhan. Tapi jika api Xiaoyan adalah api sungguhan, lalu mengapa harus digabungkan? Hal ini membuat para murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun sangat terkejut dan bingung. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah api aneh yang telah beredar di benua Dogi selama ribuan tahun. Alkemis? Para murid lembah Tianming yang menonton terkejut lagi. Alkemis masih sangat langka di benua ini. Seperti kata pepatah, hal langka itu berharga. Tentu saja, status setiap alkemis juga sangat menonjol. Pada saat ini, kesombongan di hati Mu Feng juga sangat tertahan. Sejak Xiaoyan menerima warisan dari Kaisar kuno Taoze, dia tidak perlu lagi membakar esensi api untuk menyatu dengan teratai api. Meskipun dia sangat tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki api aneh itu, jika dia tidak menggunakannya api yang aneh, akan sulit mengalahkan Mu Feng. Mu Feng juga merasakan aura Xiaoyan telah mengalami perubahan besar dalam sekejap, dan dia tidak berani mengabaikannya. Sekarang lawannya melepaskan kartu trufnya, jadi dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Kekuatan menentang Kaisar. Ini adalah kartu truf Mu Feng. Tubuh Mu Feng perlahan berubah menjadi emas pucat dan auranya juga melonjak dalam sekejap.
Melihat Xiaoyan yang sudah berdiri di udara sambil memegang bola api berukuran setengah ruangan, aura menakutkan meletus di antara bola api yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Tapi aura yang keluar dari tubuh Mu Feng juga melonjak dan gila-gilaan. Tuar! Suara memekakkan telinga bergema di lembah Tianming yang menyebabkan fluktuasi energi bergetar berputar-putar. Asap tebal mengaburkan sosok Xiaoyan dan Mu Feng yang kehabisan nafas. Kecuali Xiong Yuan yang cukup kuat dan Kaisar Do bintang 2 yang bertahan. Bisa menyaksikan pertempuran itu, dan mereka yang lemah semua melarikan diri jauh karena takut melukai diri mereka sendiri. Setelah asap tebal berangsur-angsur menghilang dan dua sosok perlahan muncul, mereka adalah Xiaoyan dan Mu Feng. Pakaian Mu Feng telah terbakar habis oleh bola api Xiaoyan, dan dia hanya bisa menggunakan baju besi kental untuk menutupi bagian bawah tubuhnya sedikit berantakan. Tapi keduanya benar-benar berakhir seri, sehingga hasil ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Meskipun Mu Feng memiliki kualifikasi yang biasa-biasa saja, dia telah berlatih selama ribuan tahun, dan dia sangat rajin dalam pelatihan. Dia juga salah satu yang terbaik di tahap tengah Kaisar Do bintang 1 tahap awal Kaisar Do. Jadi semua orang juga terkejut. Namun mereka tidak mengetahui bahwa Xiaoyan adalah tubuh api yang aneh. Mereka hanya mengetahui bahwa trik yang digunakan Xiaoyan, bola api yang tiba-tiba muncul, pastilah sesuatu yang luar biasa. Meskipun setiap orang bisa mendapatkan api langit, lusinan api berbeda milik Xiaoyan sebanding dengan beberapa api surgawi yang kurang kuat. Tapi Xiaoyan menggunakan sebagian kecil dari sumber api aneh itu ketika dia menyegel Kaisar Surga. Meskipun kekuatannya sedikit berpengaruh, itu tidak dapat menghilangkan sifat dari api aneh itu sendiri, dan kekuatannya masih sangat menakutkan. Setelah keduanya berpelukan, Mu Feng berkata dengan tenang, "Kekuatan saudara Xiaoyan memang luar biasa. Saya ingin tahu bola api apa yang tiba-tiba muncul dari saudara Xiaoyan tadi." Xiong Yuan dan yang lainnya sedikit terkejut dengan perubahan itu, tapi mereka tidak tahu bahwa Mu Feng juga terkejut. Dan dia bergumam di dalam hatinya, "Orang ini terlalu aneh. Jika saya tidak menggunakan seluruh kekuatan saya sekarang, saya khawatir serangan ini mematahkan tangan saya. Jadi lebih baik menjauh dari anak ini di masa depan." Tentu saja, Xiaoyan tidak bisa membicarakan api anehnya sesuka hati dan berkata dengan santai, "Itu hanya api biasa dan bukan apa-apa." Jelas, dia tidak ingin mengungkapkan api anehnya sendiri. Jika tidak, itu bisa membuatnya terbunuh. Jadi Xiaoyan mengubah topik dan tersenyum tipis. "Senior Mu Feng, kalau begitu saya pergi. Mari kita bahas lain kali." Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berjalan ke depan. Kemudian Xiong Yuan mengikuti. Segera ada tepuk tangan meriah saat ini yang membuat Xiaoyan terkejut dan melihat ke atas ke platform yang tinggi. Matanya penuh dengan kegembiraan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera berlutut dan berkata, "Xiaoyan memberi penghormatan kepada para leluhur." Xiaoyan dengan jelas merasakannya. Getaran darahnya sendiri, perasaan ini tidak salah lagi kalau sosok yang datang memiliki garis keturunan keluarga Xiao. Tepat ketika lutut Xiaoyan baru saja menyentuh tanah, dia diangkat oleh tangan yang kuat, dan seorang lelaki tua langsung muncul di depan Xiaoyan. "Oke, saya tidak menyangka akan ada Kaisar Do di keluarga Xiao, dan Anda satu-satunya dalam 1000 tahun, jadi tidak perlu sopan. Ayo kembali ke klan Xiao bersama saya." Saat dia berbicara, lelaki tua itu meraihnya, dan Xiaoyan dengan penuh semangat mengikutinya. "Hei Pak Tua Xiao, saya membawanya kembali. Meskipun dia adalah keturunan keluarga Xiao Anda, saya berniat menjadikannya murid lembah saya. Jadi jangan pernah berpikir untuk membawanya pergi." Kaisar Ming datang ke belakang Xiaoyan dan lelaki tua itu dalam sekejap. Kemudian berkata dengan tidak tergesa-gesa, dengan nada ketidakpuasan, karena sejak Kaisar Ming membawa Xiaoyan dan mendapatkan serangan diam-diam oleh sekte Yimo,
Dia mendengar bahwa Xiaoyan memiliki api surgawi dan melihat penguasa kuno abadi dan api surgawi yang dikeluarkan Xiaoyan. Dia memancarkan aura misterius. Jika bocah itu tidak sederhana. Kemarin, dia juga menerima kabar bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menghadapi Wu Yong tanpa kalah. Jadi dia secara khusus mengatur agar Mu Feng menguji Xiaoyan di pagi hari. Ketika dia melihat Xiaoyan dan Mu Feng berakhir seri, dia tidak merasa menyukainya. Jika dia bisa diterima sebagai muridnya di Lembah Tianming, itu pasti akan meningkatkan kekuatan Lembah Tianming di masa depan. Jadi dia memutuskan untuk mempertahankan Xiaoyan. Leluhur Xiaoyan menoleh dan berkata, "Dasar orang tua sialan, dia dari keluarga Xiao saya, dan saya meminta Anda untuk menjemputnya. Xiaoyan, ayo pergi." Orang yang menarik Xiaoyan sekarang adalah anggota ke-20 keluarga Xiao. Leluhur generasi kelima juga bisa dikatakan sebagai leluhur klan Xiao di tingkat veteran. Namanya Xiao Long. Dia memiliki status yang tinggi di klan Xiao seperti Kaisar Ming. Dia adalah Kaisar Do bintang 3. Dia juga salah satu dari banyak Kaisar Do di benua kekaisaran. Keluarga telah merasakan kedatangan Xiaoyan. Demi keselamatan Xiaoyan, keluarga tersebut secara khusus mengatur agar Xiao Long yang berkuasa datang menemuinya. Ketika melewati Lembah Tianming, dia mampir untuk menemui Kaisar Ming. Tapi dia menemukan beberapa tetua yang sedang berjudi. Dan Xiao Long memiliki nama keluarga judi dan kecanduan judi. Jadi dia segera bergabung. Setelah pertarungan ini, dia tidak bisa menghentikannya. Jadi dia mempercayakan Kaisar Ming untuk membantu Xiaoyan. Sekarang dia mendengar Kaisar Ming berkata bahwa dia ingin menerima Xiaoyan sebagai murid Lembah Tianming. Kaisar Ming buru-buru melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Long dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, hubungan seperti apa yang kita miliki? Mengapa Anda tidak berterima kasih karena mengizinkan saya menjemput anak ini di atas nama Anda? Lihat, lembah kami kekurangan bakat seperti adik kecil Xiaoyan. Mengapa dia tidak menjadi murid terdaftar di lembah saya dulu? Jika adik kecil Xiaoyan bersedia menjadi murid lembah kami, bagaimana menurut Tuan Xiao?" Xiao Long mendengus dan bergumam, "Siapa yang peduli pada Anda? Dasar orang malang?" Kata-kata Xiao Long tidak terlalu keras. Dia berkata, "Hanya saja karena kita adalah teman lama, saya akan memberi Anda wajah untuk Anda, dan bukan demi kepentingan Anda sendiri. Jadi Xiaoyanlah yang mengambil keputusannya sendiri." Xiao Long dan Kaisar Ming memandang Xiaoyan ke samping, melihat Kaisar Ming dan Xiao Long, dan melihat bahwa Xiao Long tidak keberatan. Xiaoyan berkata kepada Kaisar Ming sambil tersenyum, "Senior, apa yang Anda katakan? Sudah terlambat bagi saya untuk bersyukur. Orang yang mengingat perasaan ketika saya pertama kali datang ke sini, jika bukan karena Kaisar Ming, dia mungkin tidak akan tahu kemana dia akan pergi. Lagi pula, menjadi murid terdaftar tidak akan merugikan. Jadi dia langsung setuju. Oke, Xiaoyan akan menjadi murid terdaftar Lembah Tianming mulai sekarang." Kaisar Ming juga menghela nafas lega. Sekarang Xiaoyan telah menjadi murid Lembah Tianming, dan Xiaoyan adalah anggota keluarga Xiao dalam setiap aspek. Setelah Lembah Tianming akan menghasilkan banyak uang, Kaisar Ming tersenyum dan mengangguk. Tapi Xiao Long tidak mengatakan apa-apa. Setelah Kaisar Ming selesai berbicara, dia mengeluarkan batu biru tua dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan melihatnya dengan ragu, tetapi tidak menemukan misteri apapun di batu ini. Namun Xiao Long melihat ke batu itu dan meraung, "Hei, Tuan Ming, sepertinya Anda rela menyerahkan kompas bumi." Ketika Kaisar Ming mendengar ini, dia langsung berteriak pada Xiao Long, Hei, Pak Tua Xiao, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda meremehkan saya? Saya selalu sangat murah hati pada Anda." Xiao Long dengan datar berkata, "Lihat, milik saya sepertinya tidak sebaik ini." Kaisar Ming menghentakkan kakinya. "Anda? Hanya saja Anda tidak menyukainya." Xiao Long mundur selangkah dan berkata,
itu milik saya. Mengapa saya harus mengembalikannya pada Anda? Anda! Saya tidak peduli dengan Anda. Ayolah, Xiaoyan, biarkan saya memberitahu Anda ini bagaimana cara menggunakan kompas. Kaisar Ming tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Xiaolong dan berkata langsung Xiaoyan yang masih mempelajari batu itu. Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiaoyan dan berkata, "Batu ini disebut kompas bumi dan hanya dibuat oleh lembah Tianming di masa lalu di seluruh benua Dodi. Pembuatan benda ini sangat merepotkan, tetapi sangat mudah digunakan. Sebenarnya ini adalah lubang cacing kecil, tetapi tidak sebanding dengan lubang cacing. Sebuah bola akan muncul. Bola cahaya mengingat lokasi Anda saat ini dan dapat diteleportasi kembali secara instan selama Anda tidak berada di tempat khusus manapun." Bagus sekali. Xiaoyan mau tidak mau akan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka benua kaisar ini ada begitu banyak hal aneh di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Ming, Xiaoyan dengan hati-hati memperkenalkan Dogi dan kelompok cahaya biru terurai dan kelompok cahaya terbang lagi. Hei, sungguh menakjubkan, benda ini sangat praktis. Dengan benda ini, bukankah hanya masalah waktu saja bagi saya untuk kembali ke tempat yang saya inginkan? Tidak hanya dapat menghemat waktu terbang, tetapi efisiensinya juga akan meningkat pesat. Terima kasih, Tuan Ming, kata Xiaoyan dengan gembira. Kaisar Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, mengatakan itu bukan apa-apa. Xiaoyan segera masukkan batu itu ke dalam ring. Saat ini, Xiaolong telah membuat celah di ruang dan berteriak kepada Xiaoyan. "Kami pergi, masih ada banyak hal yang harus dilakukan." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.